Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Salam Ca Channel yang saya muliakan, sekarang kami berada di pusat alung-alung Kuala Kencana yang dulu dikatakan Kota Baru. Kota Baru ini tempat ini diresmikan oleh Bapak Pembangunan, Bapak Jenderal Soeharto beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah kita bisa berada di sini dan kumpul dengan kawan-kawan ini, orang-orang yang biasa keluar di jalan Allah ini. Mungkin banyak yang orang bertanya, kenapa mesti keluar di jalan Allah? Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda biasa dapatkan di masyarakat tentang usaha kita ini, bagaimana menyadarkan manusia untuk taat kepada Allah. Ya, mungkin saya bertanya dulu Pak Andi. Ya, boleh, Iya. silakan. Jadi alhamdulillah begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kami rasakan dengan adanya dakwah ini. Tapi begitu juga dengan kondisi-kondisi masyarakat. Ada masyarakat yang belum memahami dakwah ini. Ada antara pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Kadang-kadang masyarakat bertanya, kenapa jemaah tabligh itu berhaji di India? Kenapa berhaji di Pakistan, Bangladesh? Bagaimana itu, Pak? Pemahamannya itu. Ya. Baik. Alhamdulillah. Bapak, para pemirsa yang saya muliakan, sebelum saya jawab dulu tentang kenapa jamaah tabligh ini sering bepergian ke luar negeri dan kenapa mesti ke India, ke Bangladesh, bukan ke Mekah. Sebelum kita jawab itu, kita santai saja menjelaskan bahwa kenapa orang mesti keluar di jalan Allah. Ini pertanyaan dulu perlu kita luruskan. Perlu dipahami bahwa agama ini kan ada 3 kita punya yang harus menjadi perhatian utama. Yang pertama itu pelajari agama itu, kemudian amalkan dan sampaikan. Jadi kita pelajari, kemudian kita amalkan, kemudian kita sampaikan. Nah, untuk menyampaikan ini agama, inilah disebut dengan dakwah. Dan dakwah yang sekarang kita kembangkan, kita istilahkan dengan khuruj, keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dalam ayat kita sering dengar, kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik yang pernah hadir di dunia ini. Jadi tapi ada kan persyaratannya. Untuk menjadi umat yang terbaik ini adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kau mengajak orang kepada kebaikan, kau mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini keluar kemana-mana ke seluruh dunia. Memang biasanya kalau di markas-markas dakwah selalu kita diajak untuk keluar ke India, keluar ke Pakistan. Banyak di antara yang belum paham kenapa di sana berhaji. Sebenarnya kita tidak naik haji di sana. Haji itu kan ada kiblat, dan kiblat kan ada di Mekah. Jadi kita tidak pergi ke sana untuk berhaji. Tapi itu yang tadi saya katakan bahwa di India itu, di Pakistan, di Bangladesh, di situ kita sudah bisa melihat pengamalan agama. Betul-betul agama itu terasa dalam nadi-nadi mereka karena agama itu diamalkan. Bahkan waktu itu saya berada di Bangladesh, saya sempat sholat Jumat itu hampir 7 juta orang lah. Jadi itu saf itu kira-kira 4 kilo kiri kanan dan 3 kilo ke belakang itu. Di satu imam ini. Dan semuanya laki-laki. Woi, luar biasa pemandangan itu. Yang bapak-bapak yang ragu ini boleh setiap tahun itu terbuka, bisa dilihat dengan mata kepala. Yaitu di pinggiran kota Bangladesh, kira-kira 15 menit dari bandara. Itu kita bisa hadir di situ. Dan memang luar biasa disiapkan oleh pemerintah.
Jadi pengalaman saya waktu itu, waktu pertama di situ, itu barang-barang kan banyak-banyak manusia ini. Jadi saya simpan di situ saja, ada kamera macam-macam. Kemudian ada kawan yang bilang, Ustaz jangan simpan di situ, nanti ada yang ngambil. Saya bilang kan kita selalu diajar, jangan memakai barang orang lain tanpa seizin. Sedangkan memakai saja kita tidak berani, apalagi mengambil. Simpan saja di situ, ayo kita pergi jalan-jalan. Simpan di situ Pak, di tempat saya tidur, keliling jalan-jalan, lihat arena pertemuan itu. 2 jam kira-kira baru saya pulang, itu barang masih ada di situ itu. Tidak hilang-hilang itu, padahal jutaan orang ini. Jadi bahkan praktek-praktek keagamaan itu yang kita lihat di India, Pakistan. Pernah ada satu jemaah ini, jemaah dari dari Indonesia campur Malaysia. Biasanya kan kalau kita di markas dakwah New Delhi itu kita ditaskil ke disuruh untuk pergi ke pelosok India. Waktu itu dia kalau saya tidak salah dia ditaskil dekat Bangladesh itu. Dia ditaskil perbatasan Pakistan. Pendek cerita, biasanya kan kalau kita mau berangkat begitu pasti ada yang dampingi penduduk asli. Ada orang Pakistan, orang India. Kemudian ada orang tua, ada anak-anak. Di sini ada orang tua satu menemani kita. Dasar ini orang Indonesia dengan orang Malaysia sembarang saja dia bikin sama orang tua itu. Disuruh cuci baju saya, dia cuci. Suruh masak. Apapun disuruhkan dia mau, itu orang tua. Dan ini yang anak muda ini dia lihat-lihat saja begitu. Pendek cerita supaya tidak terlalu panjang. Begitu kita pulang ke markas, kan kira-kira 2 hari lagi kita harus balik ke Indonesia. Yang lainnya itu balik ke Malaysia. Ini orang tua dia bilang begini, bapak-bapak, saudara-saudaraku ini dari Indonesia, bagaimana kalau kita jalan-jalan ke kamarku? Begitu dia bilang jalan-jalan ke kamarku, kaget semua ini jemaah. Berarti kalau dia punya kamar di sini bukan orang biasa. Karena orang yang punya kamar di markas itu harus hafal Al-Quran 30 juz dan harus kuasai 4 mazhab. Baru bisa punya kamar di situ. Berarti ini bukan biasa-biasa ini. Akhirnya karena kita ini mau mengikuti, kita datang ke kamarnya itu. Berapa Pak? 3 lapis pengamanan baru sampai ke kamarnya. Ternyata dia adalah masyaikh kita, ulama besar, yang ditempatkan di markas Bangladesh itu. Menangis semua jemaah. Saya bilang, ya Allah, kenapa ya Syekh kita diperlakukan seperti ini? Maka Masih itu bilang, yang hebatnya ini anak muda ini yang menangani Masih, tidak ada yang bilang, tidak pernah dibilang, yang kau suruh-suruh, masih kita itu, diam saja. Bayangkan. Jadi hadirin yang mulia, waktu kita tanya kenapa diperlakukan, dia bilang kalau saya ceramah, bagaimanapun hebatnya ceramahku, paling-paling Anda ingat 1 bulan, mungkin sudah lama-lama lagi 2 bulan, hilang itu. Tapi apa yang saya lakukan, pengalaman kita bersama, sampai kau meninggal dunia, kau tidak akan lupa. Jadi sifat-sifat seperti inilah yang kita mau lihat di sana, di India, di Pakistan, di Bangladesh, di mana orang-orang itu berlomba-lomba untuk kalau di sini kita katakan melayani kita, kasih makan, kasih minum. Bahkan ada pengalaman satu saya, waktu dia bawa makanan ke masjid, luar biasa. Semua makanan-makanan yang enak, yang mahal, yang ada di India itu dia bawa semua. Semua kita jemaah bilang, orang kaya sekali ini orang ini. Allahu Akbar. Pendek cerita, pagi-pagi habis salat subuh kita jalan-jalan. Ternyata itu yang kasih makan penjual penjual pepaya dorong-dorong di pinggir jalan itu Pak. Nangis kita. Saya bilang subhanallah, saya kira ini orang kaya luar biasa. Makanan yang terenak nak kasih makan. Pekerjaannya cuma penjual Pak. Penjual pepaya dorong-dorong itu. Begitulah yang kita lihat di sana.
Jadi kita ke sana itu bukan untuk belajar agama, tapi kita melihat praktek-praktek orang yang sudah mengamalkan agama. Inilah yang kita lihat di sana itu. Jadi bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, inilah pentingnya kita bertanya lebih dulu. Dan ini kan terbuka untuk kita lihat ke tanah. Kalau ada bapak-bapak yang belum yakin, setiap tahun, setiap saat boleh datang ke sana. Jadi kita bukan belajar, ada guru di situ diajar macam-macam, tidak. Melihat praktek-praktek agama, bagaimana agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya pikir itulah mungkin celoteh kita pada sore hari ini di alung-alung ini Kuala Kencana. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih pemandangan ke sana.